Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahman Fitria, peserta praktik pengalaman lapangan atau PPL Mandiri, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Prodi Manajemen Pendidikan Islam. Video ini saya buat guna memenuhi tugas PPL Mandiri semester gasal tahun akademik 2021-2022. Dalam video ini, saya akan membahas tentang pengolahan bahan pustaka. Nah, bagaimana ya pengolahan bahan pustaka yang ada di perpustakaan? Mari kita simak bersama-sama. Nah, pengolahan bahan pustaka merupakan salah satu inti tugas perpustakaan. Bahan pustaka yang masuk ke perpustakaan wajib diolah dengan baik agar proses pencarian informasi nantinya berjalan lancar dan mewujudkan tertib administrasi. Alur dari proses pengolahan bahan pustaka berbeda-beda dari setiap perpustakaan. Hal ini kemungkinan disebabkan oleh adanya perbedaan budaya kerja, sumber daya manusia, dan sarana-prasarana yang dimiliki dalam proses pengolahan. Akan tetapi, ada 5 kegiatan pokok dalam pengolahan bahan pustaka, yaitu yang pertama ada inventaris, yang kedua ada klasifikasi, yang ketiga ada input data, yang keempat ada labeling, dan yang kelima ada shelving. Nah, 5 kegiatan pengolahan bahan pustaka ini akan kita bahas bersama-sama pada pembahasan yang selanjutnya. Nah, untuk yang pertama ada inventaris. Nah, apa itu inventaris? Inventaris merupakan kegiatan pencatatan bahan pustaka yang telah diputuskan menjadi milik perpustakaan. Nah, pencatatan ini bertujuan agar pustakawan maupun orang yang berkepentingan dengan perpustakaan itu mengetahui jumlah koleksi yang dimiliki dan dari mana koleksi tersebut diperoleh. Nah, ada beberapa kegiatan atau pekerjaan dalam inventarisasi ini. Yang pertama, yaitu ada pemeriksaan koleksi. Bahan pustaka dari hasil kegiatan pengadaan akan dicek dan diperiksa terlebih dahulu, baik dari segi fisik maupun isinya. Hal ini dilakukan untuk menghindari adanya koleksi yang cacat atau terdapat bagian halaman yang hilang. Nah, selain itu juga memeriksa kesesuaian antara jumlah judul dan eksemplar yang dipesan dan yang diterima. Nah, untuk selanjutnya, yaitu ada pengelompokan koleksi. Bahan pustaka yang telah diperiksa dan sudah pasti akan menjadi koleksi perpustakaan, selanjutnya akan dikelompokkan ke dalam bidang-bidang umum. Nah, misalnya ini dikelompokkan berdasarkan judul. Nah, hal ini itu dilakukan agar memudahkan bagian pekerjaan selanjutnya. Nah, selanjutnya ada proses pengecapan. Koleksi bahan pustaka diberi cap stempel kepemilikan dan stempel inventarisasi. Nah, pengecapan stempel ini dilakukan bertujuan untuk memberikan identitas pada suatu bahan pustaka bahwa bahan pustaka tersebut adalah milik perpustakaan. Nah, yang selanjutnya yaitu ada pencatatan. Jadi, semua bahan pustaka yang masuk ke perpustakaan atau yang telah diputuskan menjadi milik perpustakaan harus dicatat pada buku. Nah, baik itu buku induk atau langsung dicatat pada database di komputer. Informasi-informasi pada bahan pustaka yang harus dicatat pada buku induk atau database minimal itu terdiri dari nomor urut, tanggal pencatatan, nomor inventaris, asal bahan pustaka, kemudian pengarang, judul, dan yang terakhir ada keterangan tambahan. Nah, itu tadi adalah kegiatan inventarisasi. Nah, kemudian yang kedua ada klasifikasi. Nah, apa itu klasifikasi?
Klasifikasi koleksi merupakan proses pengelompokan buku berdasarkan subjek atau isi bahan pustaka yang bersangkutan dengan menggunakan sistem klasifikasi DDC. Nah, setelah itu setiap koleksi bahan pustaka akan diberikan nomor klasifikasi berdasarkan sistem DDC tersebut, dan sekaligus nomor tersebut sebagai nomor panggil bagi setiap buku. Dengan menggunakan label, nomor panggil tersebut ditempel pada bagian punggung buku. Nah, yang selanjutnya ada input data. Nah, pada input data yang pertama itu ada katalogisasi koleksi, kemudian scan cover atau sampul koleksi, yang ketiga ada barcoding, yang keempat ada tes barcoding. Nah, yang keempat yakni ada labeling. Nah, labeling ini adalah kata lain dari pemberian label pada buku atau koleksi. Labeling merupakan kegiatan pengolahan koleksi buku dengan menempelkan kode tertentu yang telah dibuat sebelumnya. Kegiatan labeling atau yang sering dikenal dengan penempelan kode buku berupa nomor klasifikasi maupun nomor kode buku atau yang sering dikenal dengan nomor buku. Nomor buku biasanya diambil dari nomor urut buku. Bisa berdasarkan subjek, berdasarkan ketebalan buku, atau yang lainnya. Namun, pada umumnya nomor buku diambil dari buku masuk ke perpustakaan. Nah, yang kelima, yakni ada shelving. Nah, shelving ini merupakan kegiatan akhir dari seluruh proses pengolahan koleksi bahan pustaka, yaitu proses penyusunan koleksi bahan pustaka pada rak yang telah tersedia. Penempatan koleksi pada rak tersebut disesuaikan berdasarkan penomoran yang telah dilakukan sebelumnya, yaitu nomor klasifikasi. Nah, dengan demikian, pemustaka akan tahu harus mencari ke rak sebelah mana ketika mereka mendapatkan nomor panggil yang telah diperoleh dari katalog. Nah, untuk era digital ini mungkin kita sebut opak ya. Nah, mungkin cukup sekian video yang saya buat. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.